Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik dan sehat selalu. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran matematika masih pada bab 4 tentang bentuk aljabar untuk tingkat SMP dan MTSN bersama saya, Tutor Yulianti Atina Handini Eskom. Selamat belajar. Melanjutkan dari materi minggu lalu tentang sifat-sifat dan operasi aljabar, bentuk aljabar juga mempunyai sifat-sifat dan operasi yang sama dengan sifat-sifat dan operasi bilangan. Salah satu sifat yang penting adalah sifat distributif. Sifat distributif memiliki aturan sebagai berikut. Pada bentuk aljabar A di dalam kurung B ditambah C, maka untuk menjadi sifat distributif, kita mengerjakan yang pertama dulu adalah bentuk perkalian, yaitu A dikali B ditambah A dikali C. Baru nanti akan kita jumlahkan hasil dari perkalian A dikali B ditambah hasil dari perkalian A dikali C. Maka akan mendapatkan hasil akhir. Sama halnya dalam bentuk aljabar pengurangan, maka yang kita kerjakan lebih dulu adalah A dikali B dikurang A dikali C. Akan mendapatkan hasil dari A dikali B dikurangkan dengan hasil A dikali C, kemudian akan mendapatkan hasil akhir. Pada saat melakukan operasi perkalian antara dua variabel yang berbeda, maka tanda perkalian dapat dihilangkan dengan menuliskan kedua variabel berdempetan seperti pada A dikali B yang menjadi AB dan A dikali C yang menjadi AC. Dengan menggunakan sifat distributif, maka 4 dalam kurung S ditambah 1 sama dengan 4S ditambah 4. Misal, 5 dikali A sama dengan 5A. 5 dikali A dikali B sama dengan 5AB. Kita menyebut A dalam kurung B ditambah C, A dalam kurung B dikurang C, dan 4 dalam kurung S ditambah 1 sebagai bentuk faktor. Dan AB ditambah AC, AB dikurang AC, dan 4S ditambah 4 sebagai bentuk jabaran. Sifat distributif juga dapat digunakan untuk mengubah bentuk jabaran ke bentuk faktor seperti berikut ini. Jadi ini dibalik. 4S ditambah 4, kemudian dirubah menjadi ke dalam bentuk faktor. Di sini untuk suku 4, ini sama dengan 4 dikali 1. Maka ke dalam bentuk faktor menjadi 4 di dalam kurung S ditambah 1. Suku 4S dan 4 memiliki faktor umum 4, sehingga sifat distributif ini dapat digunakan. Kalian akan mempelajari lebih dalam sifat distributif melalui eksplorasi berikut, yaitu eksplorasi 4.3 luas kolam renang. Ada kolam renang yang dibagi menjadi beberapa bagian dengan tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Ada bagian untuk anak-anak, bagian untuk perenang biasa, bagian perenang andal, atau bagian untuk menyelam. Perhatikan diagram berikut. Diagram di bawah menunjukkan pembagian kolam renang menjadi beberapa bagian. Satuan pengukurannya dalam satuan meter. Terdapat 4 diagram, yaitu diagram A, B, C, dan D. Tuliskan dua bentuk aljabar yang berbeda namun ekuivalen untuk menyatakan area kolam renang dari masing-masing diagram. Pada diagram A, bentuk kolam renangnya berbentuk persegi panjang. Yang sudah kita ketahui, rumus persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Diketahui panjangnya adalah X ditambah 10, dikali lebarnya adalah 30. Ini adalah bentuk aljabar yang pertama. Untuk bentuk aljabar yang kedua, ini kita bisa lihat dari diagram kolam renang ini terbagi menjadi dua area.
area pertama memiliki panjangnya adalah X dan lebarnya adalah 30. Maka luasnya adalah X dikali 30 atau X30. Dapat kita sesuaikan ditulis menjadi 30X. Dan bidang yang kedua memiliki panjangnya 10, lebarnya 30. Maka luas bidang kedua adalah 10 dikali 30 sama dengan 300. Maka bentuk aljabarnya adalah 30X ditambah 300. Pada diagram kedua, untuk panjangnya adalah 25 ditambah X dikali lebarnya sama dengan X. Ini untuk bentuk aljabar yang pertama. Bentuk aljabar yang kedua, untuk bidang yang pertamanya memiliki panjangnya 25 dikali lebarnya X, maka menjadi 25 dikali X atau 25X. Ditambah bidang yang kedua, panjangnya X dikali lebarnya X, maka menjadi X dikali X atau X pangkat 2. Maka bentuk aljabarnya adalah 25X ditambah X pangkat 2. Kemudian kita akan sesuaikan yang berpangkatnya, kita pindah ke depan menjadi X pangkat 2 ditambah 25X. Untuk diagram yang kedua, caranya sama seperti diagram pertama. Panjang pada diagram B adalah 25 ditambah X dikali lebarnya adalah X. Maka bentuk aljabarnya adalah 25 ditambah X dikali lebarnya X. Bentuk aljabar yang kedua, untuk bidang pertama panjangnya adalah 25 dikali lebarnya adalah X, maka menjadi 25X. Ditambah bidang yang kedua memiliki panjangnya X ditambah lebarnya adalah X, maka X dikali X sama dengan X pangkat 2. Maka bentuk aljabar yang kedua adalah 25X ditambah X pangkat 2. Karena ada X di pangkat 2, maka kita pindah ke depan menjadi X pangkat 2 ditambah 25X. Untuk diagram C, ini untuk persamaan yang pertamanya adalah tetap menggunakan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya adalah X ditambah 3 dan lebarnya adalah X ditambah 2. Untuk bentuk aljabar yang kedua, karena diagram bagian C ini memiliki 4 bidang, maka bidang yang pertama 2 dikali X sama dengan 2X. Bidang yang kedua 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan bidang yang ketiga X dikali X sama dengan X pangkat 2. Bidang yang keempat adalah 3 dikali X sama dengan 3X. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 6 ditambah X pangkat 2 ditambah 3X. Diagram yang keempat, bentuk aljabar yang pertama adalah panjangnya sama dengan B ditambah C dikali A. Bentuk aljabar yang kedua, bidang pertama adalah A dikali B dan bidang kedua adalah C dikali A. Jadi bentuk aljabarnya adalah AB ditambah AC. Jelaskan bagaimana diagram dan bentuk aljabar yang diperoleh memberikan gambaran mengenai sifat distributif. Bentuk aljabar yang pertama langsung menyatakan luas kolam renang. Sedangkan bentuk aljabar yang kedua harus menjumlahkan dulu bidang-bidangnya baru mendapatkan hasil luas kolam renang tersebut. Yang ketiga, pada bentuk aljabar yang diperoleh dari diagram C
terdapat bentuk aljabar yang memiliki 4 suku. Dari keempat suku ini, ada 2 suku yang sejenis. Dalam hal ini adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Gunakan sifat distributif dengan mengubah bentuk jabaran menjadi bentuk faktor untuk menjumlahkan kedua suku jenis ini, sehingga bentuk aljabarnya menjadi 3 suku saja. Jadi maksudnya adalah pada bentuk aljabar yang bagian kedua. Di sini bentuk aljabar 2x ditambah 6 ditambah x pangkat 2 ditambah 3x dapat disederhanakan lagi menjadi 2x dapat digabung dengan 3x. 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Maka menjadi 5x ditambah 6 ditambah x pangkat 2. Dirubah posisinya menjadi x di pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Melalui eksplorasi 4.3, kalian dapat melihat bahwa sifat distributif dapat membantu kalian untuk menjabarkan atau memfaktorkan suatu bentuk aljabar ke bentuk aljabar lain yang ekuivalen. Setelah menggunakan sifat distributif untuk menjabarkan suatu bentuk aljabar, terkadang akan menghasilkan suku yang sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama atau suku konstanta dalam bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis ini dapat kalian lakukan dengan menggunakan sifat distributif dengan mengubah bentuk jabaran ke bentuk faktor seperti contoh-contoh berikut ini. 5x ditambah 7x sama dengan, ini x-nya dikeluarkan dulu, maka 5 ditambah 7 di dalam kurung dikali x. X di sini bisa diletakkan di belakang atau di depan karena ini merupakan sifat komutatif perkalian. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 dikali x sama dengan 12x. 15n dikurang 2n sama dengan, ini n-nya dikeluarkan, maka di dalam kurung adalah 15 dikurang 2. N di sini bersifat komutatif, bisa ditaruh di depan ataupun di belakang. Maka hasilnya adalah 15 dikurang 12 sama dengan 13 dikali n, hasilnya adalah 13n. Meskipun tanpa menggunakan sifat distributif, penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis ini sebenarnya merupakan suatu perhitungan yang sangat intuitif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Sampai di sini dulu materi minggu ini. Latihan 4.2 dikerjakan seperti biasanya, ditulis di selembar kertas dan dikirim ke WhatsApp. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.